Baiklah, kita akan awali dengan pengantar keamanan cyber. Di sini telah dijelaskan bahwa keamanan cyber atau cyber security adalah sebuah praktik atau teknik untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan ini umumnya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif. Kemudian di sini ada pentingnya keamanan cyber. Di sini dijelaskan bahwa dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan internet, keamanan cyber ini akan menjadi sangat penting ya kan, terutama dalam hal data pribadi dan informasi bisnis yang sensitif sering menjadi target serangan cyber. Selain itu ada juga yang namanya kerugian finansial, apalagi ya, reputasi, terus legalitas. Kemudian adalah beberapa resiko yang dihadapi organisasi jika keamanan cyber mereka tidak memadai. Makanya kan ada yang namanya divisi cyber security ya di setiap organisasi. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting adalah elemen dasar keamanan informasi. Nah, biasanya dikenal sebagai segitiga CIA. Jadi CIA ini singkatan dari confidentiality, kemudian integrity dan availability. Sekarang mari kita bahas confidentiality. Jadi dia ini adalah kerahasiaan. Kalau misalkan kita lihat dari definisinya ya, dia ini adalah kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu yang berwenang. Ya namanya juga kan rahasia. Jadi hanya orang-orang tertentu aja gitu yang bisa akses. Kemudian contohnya apa sih? Nah, biasanya sih setahu saya ya, contohnya itu enkripsi data. Ya kan dia dia doang yang tahu gitu ya kan. Kemudian manajemen akses yang ketat dan kebijakan privasi yang kuat. Selain itu, beberapa teknik yang menggunakan confidentiality atau kerahasiaan. Yang pertama itu tentu saja ada enkripsi, kemudian kontrol akses berbasis peran atau role system gitu. Kemudian penggunaan VPN untuk komunikasi aman dan lain sebagainya. Kemudian kalau integrity atau integritas, dia biasanya melibatkan menjaga keakuratan dan kelengkapan data. Intinya, data atau informasi tidak boleh diubah. Jadi kalau misalkan data udah keubah, ya berarti data udah nggak integritas lagi. Oke, dengan cara yang tidak sah atau tanpa pengetahuan pemilik data. Contohnya adalah mekanisme deteksi dan pemulihan data dari kerusakan atau perubahan yang tidak sah. Biasanya contohnya ini adalah hashing, kemudian checksum, tanda tangan digital atau SSL gitu ya, dan sistem kontrol versi. Kemudian untuk availability atau kesediaan, biasanya sih dia ini memastikan gitu bahwa sistem dan data tersedia dan dapat digunakan oleh pengguna yang berwenang kapanpun diperlukan. Jadi intinya misalkan saya butuh data, nah maka data itu harus tersedia gitu, nggak boleh nggak ada. Contohnya biasanya sih sistem backup yang andal, kemudian desain sistem yang toleran terhadap kesalahan, dan strategi pemulihan bencana. Jadi intinya data tersebut kita jaga gitu, kita backup. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan itu datanya masih ada di backupan tersebut. Nah, biasanya teknik-tekniknya itu kalau di ini ada yang namanya load balancing, kemudian clustering, redundancy system, dan penggunaan UPS atau Union Serviceable Power Supplies. Kemudian masih di pengantar keamanan cyber, di sini kita akan bahas mengapa sih keamanan cyber itu begitu penting gitu ya di era saat ini. Nah, yang pertama lagi-lagi adalah melindungi data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, rekam medis harus dilindungi dari pencurian dan penyalahgunaan. Selain itu, organisasi memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pelanggan dan karyawan mereka. Ya kan sekarang kan banyak tuh perusahaan-perusahaan besar yang datanya bocor kayak gitu. Nah, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi datanya ya kan. Kemudian mencegah kerugian finansial ya tentu saja. Karena apa? Karena gini. Karena serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan melalui pencurian identitas, kemudian apalagi ya, penipuan kartu kredit dan bahkan kehilangan bisnis. Kemudian selain itu kan namanya juga rugi ya kan, otomatis kan biaya pemulihan dan serangan cyber juga bisa sangat tinggi ya kan. Kemudian menjaga reputasi. Nah, pelanggaran keamanan itu dapat merusak reputasi organisasi seperti ya reputasi ya kehilangan kepercayaan sehingga nanti pelanggan itu ya bakal pergi kayak gitu. Kemudian keamanan yang baik membantu mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Makanya kenapa aplikasi-aplikasi itu wajib kita lindungi gitu data-data si penggunanya biar mereka bakal balik lagi menggunakan layanan atau produk kita.
kalau misalkan layanan atau produk kita bocor gitu datanya, ya mereka juga nanti merasa was-was gitu, akhirnya pindah deh ke kompetitor sebelah. Nah, kemudian mematuhi regulasi dan standar. Oke, jadi gini ya, sekarang itu banyak sekali regulasi atau undang-undang dan standar keamanan yang ketat seperti GDPR atau GDPR di Eropa atau HIPAA di sektor kesehatan. Kemudian mematuhi regulasi ini bukan hanya kewajiban hukum ya, tetapi juga praktik bisnis yang baik ya. Lagi-lagi untuk menjaga reputasi dan melindungi data sensitif dan mencegah kerugian finansial. Oke. Nah, selanjutnya tantangan dalam keamanan cyber yang pertama itu evolusi ancaman. Ya, betul. Karena si ancaman cyber ini terus berkembang dengan cepat ya kan, makanya kalau misalkan kita sebagai cyber security kita itu harus paham gitu pola atau tren-tren yang biasa dilakukan oleh hacker-hacker jahat gitu. Jadi ya biar nanti si penyerang-penyerang tersebut atau attacker-attacker baru itu tidak bisa mengancam sistem kita. Kemudian kurangnya sumber daya, ya jelas ya kan. Banyak organisasi menghadapi kekurangan sumber daya dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan waktu yang didedikasikan untuk keamanan cyber ya kan. Banyak nih contohnya di Republik ini, saya nggak berani menyebutkan. Selanjutnya, apalagi ya? Selanjutnya kesadaran dan pendidikan. Nah, jadi kesadaran tentang praktik keamanan cyber di kalangan karyawan dan pengguna seringkali rendah. Nah, sebagai contoh aja nih, kadang masih ada aja gitu orang yang sering klik link sembarangan, itu harus hati-hati ya kan. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk membangun budaya keamanan yang kuat. Jadi bisa mulai dari diri kita sendiri sih. Misalkan teman-teman mendapati undangan link gitu ya, atau mendapati tautan palsu gitu ya. Nah, teman-teman boleh tuh jangan diklik gitu, dan teman-teman boleh tuh nanti menghimbau kepada teman-teman lainnya, hai teman-teman, kalau misalkan kalian mendapati undangan seperti ini, kalian mendapati tautan seperti ini, teman-teman nggak boleh ngeklik ya. Karena apa? Karena nanti data kalian bakal dihack loh. Udah gitu aja. Oke, jadi intinya keamanan cyber ini adalah aspek penting ya dari manajemen teknologi dan informasi yang bertujuan pertama untuk melindungi data dari sistem dan ancaman digital. Kemudian memahami elemen dasar seperti ya tadi itu eh, segitiga CIA atau ini CIA triad juga merupakan langkah awal yang krusial dalam membangun pertahanan yang kuat terhadap serangan cyber. Dengan meningkatnya ancaman cyber, penting bagi individu dan organisasi untuk terus memperbaharui pengetahuan dan praktik mereka dalam keamanan cyber. Jadi begitu ya. Jadi kita juga harus nggak boleh ketinggalan zaman intinya mah. Jadi seperti itulah pengantar keamanan cyber.